Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 73. Oke lah, gak usah banyak mang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan teriakan yang sudah siap, Tan King San langsung berkata jika kakak senior mereka itu adalah Mu Chen. Hal ini membuat pasukan dari gerbang iblis yang sedang merundung terdiam tanpa berani mengambil tindakan. Saat ini suasana menjadi sangat hening setelah nama dari Mu Chen disebutkan. Tak lama, asosiasi atau kelompok Dewa Luo pun datang. Mereka tidak suka adanya perundungan terhadap mahasiswa baru. Hal ini membuat para kelompok dari gerbang iblis langsung lari terbirit-birit tanpa menoleh sedikit pun. Melihat tatapan senior yang begitu tajam, Yuki langsung meminta maaf atas nama King San. Dia tidak ingin menjadi murid baru yang menyinggung para senior. Lagi pula, dia tidak yakin jika kakak Mu Chen yang dimaksud adalah Mu Chen yang sama. Setelah para senior itu memastikan jika para junior dan Mu Chen memiliki asal yang sama, mereka pun langsung mengusir orang-orang dari gerbang iblis dengan cepat. Melihat komplotan gerbang iblis yang sudah pergi, senior dari kelompok Dewa Luo menjelaskan jika dia adalah teman dari Mu Chen. Asosiasi yang dia ikuti saat ini adalah sebuah kelompok yang dibentuk oleh Mu Chen dan juga Luoli. Bahkan Mu Chen bisa disebut sebagai mahasiswa paling kuat di dalam Akademi Beijing saat ini. Senior itu pun langsung menunjukkan gunung yang terdapat nama Mu Chen di sana. Meskipun nama Mu Chen terukir di nomor 3, tapi kekuatannya lebih besar jika dibandingkan dengan senior Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Satu-satunya hal yang membuat Mu Chen masih tetap berada di nomor 3 adalah karena dia belum mengambil tindakan apapun untuk memperebutkan peringkat pertama daftar surgawi. Liu Yang ketika melihat hal ini sepertinya harus mengurungkan niatnya untuk bisa melampaui Mu Chen. Bahkan kakaknya yaitu Liu Mubai juga pasti berada jauh di bawah Mu Chen. Dia mengalihkan pandangan pada senior itu lagi yang berkata jika mereka bisa bergabung dengan asosiasi Dewa Luo karena mereka juga teman dari Mu Chen. Mendengarkan hal ini King San cukup senang. Karena dengan memiliki orang di belakangnya, maka tidak akan ada para senior yang berani mengganggu murid baru ini lagi. Tak lama kemudian, pintu surga utara atau gerbang surga utara mulai terbuka. Energi yang dikeluarkan dari dalam sana begitu kuat sehingga membuat beberapa mahasiswa baru cukup ketakutan. Mereka tidak menyangka jika saat ini bisa bertemu dengan Shen Changsen dan juga Li Xuantong yang berada di peringkat teratas. Bahkan Mu Chen juga sudah sampai di tempat itu. Dia bisa melihat pintu gerbang perunggu yang sedikit demi sedikit mulai terbuka tersebut. Dia ingin melihat Shen Changsen dan juga yang lainnya menjadi sekuat apa setelah melakukan latihan di dalam gerbang surga utara selama setengah tahun penuh. 9 orang kini telah muncul. Sinar cahaya terang terpancar di dalam tubuh mereka. Dan para mahasiswa baru yang melihat hal ini pun mulai merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Cahaya yang ada di tubuh 9 orang itu sedikit demi sedikit mulai meredup dan memperlihatkan wajah asli dari orang-orang ini. Luoli yang melihat Mu Chen langsung memandangnya dengan tatapan mata penuh kerinduan, sementara Shen Changsen yang melihat Mu Chen langsung maju untuk menantangnya berduel. Mu Chen pun segera menyetujui hal ini meskipun Mu Chen tahu jika Shen Changsen pasti sudah melalui kesengsaraan tubuh manusia, tapi dia tidak takut. Shen Changsen tahu jika belum ada 2 tahun Mu Chen ada di tempat ini, prestasi dari bocah itu sudah sangat melampaui dirinya yang sekarang. Namun ketika keluar dari pelatihan selama 6 bulan ini, dia yakin masih akan bisa mempertahankan peringkat pertama dari daftar surgawi. Shen Changsen tahu jika Mu Chen bukanlah orang yang ingin mengambil peringkatnya, namun tetap saja dia tidak ingin begitu terlihat lemah di hadapan junior seperti Mu Chen. Setelah siap dengan semua persiapannya, Shen Changsen pun segera meminta Mu Chen untuk menerima serangan. Mu Chen menyetujui hal ini. Tak lama kemudian Shen Changsen langsung membentuk segel spiritual dan mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Semua orang di dalam tempat itu bisa menyaksikan tekanan yang diberikan dari serangan milik Shen Changsen. Bahkan Dekan Taichan juga telah muncul. Raut wajahnya cukup kagum karena Shen Changsen bisa menumbuhkan seni suci hukuman kali ini. Bagaikan hantu yang sangat cepat,
Shen Changsheng kini telah muncul di hadapan seorang Mu Chen dan tanpa ragu-ragu, jari-jari tangannya pun membentuk sebuah kepalan energi dan siap menghantam tubuh Mu Chen. Melihat bahaya di depannya, Mu Chen segera mengeluarkan petir yang cukup rendah dari dalam tubuhnya. Dengan 4 simbol petir yang telah muncul di dada dari Mu Chen, dan kemudian dar, suara ledakan dari petir tingkat 4 itu mulai terdengar. Sementara dari dalam tubuhnya begitu banyak energi yang telah terpancar. Tanpa ragu Mu Chen mengarahkan energi petir itu menuju serangan dari Shen Changsheng. Dan akhirnya beng beng beng, dar, suara ledakan yang dahsyat langsung terdengar begitu kedua energi ini saling bertemu di udara. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu kuat sehingga mampu membuat Shen Changsheng dan juga Mu Chen mundur beberapa langkah. Bahkan petir dan juga segel yang mereka buka perlahan hancur tanpa sisa. Melihat jika serangannya bisa dihancurkan oleh seorang Mu Chen dengan sangat mudah, Shen Changsheng pun mengakui kekalahan dan kemudian dia sukarela memberikan peringkat pertama dari daftar surgawi kepada Mu Chen. Merasa jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menolak tawaran dari Shen Changsheng ini, maka mau tidak mau Mu Chen pun menerima kehormatan yang diberikan padanya. Tidak lama kemudian Li Xuantong mengambil alih pembicaraan. Dia berkata jika Shen Changsheng kalah, maka 9 orang ini akan memukuli Mu Chen. Hal ini membuat Mu Chen melebarkan matanya karena terkejut. Tak lama, Li Xuantong sudah bersiap maju. Namun anehnya Luo Li juga maju di depan Mu Chen. Dia berkata jika tidak tega melihat pacarnya itu terluka. Hal ini membuat Luo Li dan Mu Chen menjadi bahan kejar-kejaran di sana. Dengan penuh tawa Mu Chen terus menghindar. Dia yakin jika kedepannya tidak akan ada pertarungan yang begitu serius di antara mereka karena semuanya adalah seorang teman. Kedatangan para 10 besar Akademi Beijang ini telah membuat Akademi aktif kembali. Tahun ini akan menjadi tahun terbanyak siswa elit yang akan ikut berpartisipasi. Sambil menunggu turnamen Akademi Spiritual besar dimulai, Mu Chen mendengar jika King San dan juga kelompoknya datang ke Akademi Beijang. Mu Chen pun memutuskan untuk menuju tempat latihan asosiasi Dewa Luo demi bertemu dengan King San dan juga yang lain. Rona kebahagiaan tak dapat disembunyikan dari wajah Mu Chen ketika dia melihat King San di tempat ini dan kemudian kembali teringat dengan masa-masa ketika mereka berada di dalam Akademi Spiritual Utara. Pada akhirnya King San mengetahui kenapa kuota yang mereka dapatkan begitu banyak dan juga secara cuma-cuma pasti hal itu ada hubungannya dengan Mu Chen. Dia sudah menjadi orang yang luar biasa di dalam Akademi Beijang kali ini. Pantas saja Akademi Spiritual Utara mendapatkan kehormatan yang begitu luar biasa. Mu Chen pun segera mengalihkan pandangannya pada Liu Yang. Sementara Liu Yang dipandang seperti itu tidak bisa menaruh kebencian lagi. Bahkan jika tidak ada Mu Chen di sini, dirinya tidak akan bisa dengan mudah memasuki 5 akademi besar. Dengan senyum yang masih mengembang, King San segera mengenalkan Yuki yang berada di sampingnya. King San berkata, jika kurang dari 2 tahun ini Yuki sudah mampu mengimbangi kekuatan dari mereka semuanya. Bisa dikatakan jika Yuki merupakan orang yang sangat jenius. Dia datang ketika Mu Chen pergi dari Akademi Spiritual Utara. Melihat hal ini, Mu Chen memiliki pandangan yang baik pada seorang Yuki. Dia meminta Yuki untuk terus fokus berkembang di dalam Akademi Beijang ini. Mu Chen juga segera memperkenalkan Luo Li kepada mereka semua. Hal ini membuat semua orang tahu jika Luo Li adalah kekasih dari Mu Chen. Namun saat ini membuat Yuki bertanya bagaimana dengan kakak Tang Qian'er yang katanya adalah pacar masa kecil Mu Chen. Pertanyaan ini sukses membuat wajah Luo Li menjadi masam karena dia cemburu. Luo Li pun memutuskan untuk segera pergi mengajar para mahasiswa baru dan meninggalkan kekesalannya terhadap Mu Chen. Menyaksikan hal seperti itu, Mu Chen pun segera menemui King San untuk menanyakan keadaan dari ayahnya. King San berkata jika ayah dari Mu Chen baik-baik saja. Bahkan saat ini dia berhasil membentuk aliansi dan menyatukan alam spiritual utara. Mendengar hal seperti itu, Mu Chen cukup terkejut sekaligus khawatir. Dia takut terjadi hal yang buruk pada ayahnya. Mu Chen pun berencana untuk meminta Dekan Taichan mengirimkan beberapa orang dan memberikan perlindungan kepada ayahnya itu. Dia juga meminta King San untuk memberikan kabar tentang dirinya pada sang ayah
Setelah tahu jalan keluar dari permasalahan ini, dia yakin akan bisa fokus untuk bisa mengikuti turnamen antar akademi. Tak terasa, turnamen antar akademi spiritual besar akan dilaksanakan 2 hari lagi di dalam aula besar Muzhen, dan juga orang-orang yang berada di peringkat 10 daftar surgawi sudah berkumpul. Bahkan para tetua akademi juga sudah berada di dalam tempat itu. Melihat jika semuanya sudah datang, Dekan Taichang pun langsung berkata jika tujuannya mengumpulkan semua orang di dalam tempat ini adalah untuk memberitahu peraturan yang ada di dalam turnamen akademi spiritual besar. Kali ini, Akademi Beichang akan mengirimkan 2 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 5 orang. Kelompok pertama akan dipimpin oleh Seng Chansen dengan anggota yaitu Li Xuantong, He Yao, Su Xuan, dan juga Yang Lin. Mohon maaf sebelumnya untuk He Yao, jika di dalam donghuanya dia diceritakan sudah mati, tapi di dalam novel ini He Yao masih hidup. Sementara untuk kelompok yang satunya lagi akan dipimpin oleh Muzhen dengan anggota yaitu Luo Li, Su Huang, Zhao Qingshan, dan juga Mu Fengyang. Meskipun Dekan Taichang mengelompokkan orang kuat menjadi satu, namun hal ini akan sangat sulit karena Akademi Beichang adalah yang paling dasar dibandingkan dengan 4 akademi yang lainnya. Dan saat ini bahkan ada ribuan kelompok dari berbagai akademi yang lainnya. Bahkan Akademi Spiritual Suci mengirimkan 4 kelompok dengan Jisuan sebagai salah satu pemimpinnya. Dekan Taichang tahu jika Akademi Spiritual Suci melakukan hal ini karena mengincar posisi sebagai pemimpin dari 5 akademi. Memikirkan hal seperti itu saja Muzhen khawatir jika sampai Akademi Spiritual Suci menjadi pemimpin para akademi, maka Akademi Beichang akan dianggap sebagai musuh dan sesuatu seperti ini akan menjadi tidak seimbang. Dekan Taichang juga menjelaskan jika turnamen kali ini akan diadakan di bagian sisa dari benua yang hancur. Benua ini merupakan benua besar di zaman kuno. Namun karena ada musibah besar, benua ini menjadi hancur berantakan dan diyakini jika di dalamnya terkandung begitu banyak harta karun kuno yang sangat bermanfaat. Melihat ada peluang di sana, Muzhen merasa cukup senang karena jika dirinya bisa mendapatkan harta tersebut maka akan sangat bermanfaat untuk kehidupan ke depannya. Namun Dekan Taichang menjelaskan jika sampai di pertarungan akhir hanya akan ada 8 kelompok yang bisa ikut berpartisipasi. Hal itu membuat Muzhen dan juga rekan-rekan yang lainnya pun cukup terkejut. Saat ini, bahkan aroma pertarungan ganas mulai tercium. Tak lama, Dekan Taichang segera mengirimkan 10 cahaya masing-masing pada para siswa itu. Cahaya ini berisi plakat Akademi Turnamen Spiritual, di mana setiap kelompok akan mendapatkan poin dasar. Ketika mereka bisa mengalahkan lawan, maka mereka akan mendapatkan setengah dari poin lawan itu. Dan poin inilah yang akan menentukan mereka bisa masuk ke 8 besar atau tidak. Dekan Taichang memberikan informasi jika Akademi Beichang kali ini berada di peringkat ke-16. Menurut Muzhen peringkat itu tidak begitu buruk dan dia yakin akan terus berjuang demi nama besar dari Akademi Beichang. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Semua murid Akademi Beichang menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Turnamen akademi besar akan segera dimulai. Muzhen berdiri markas dari Asosiasi Dewa Luo dengan seragam kebanggaan Akademi Beichangnya. Ketika membuka pintu, sambutan hangat dari para anggota Asosiasi Dewa Luo pun terus berdatangan. Tak lama kemudian Luo Li juga datang dengan seragam hijau yang mirip dengan Muzhen. Muzhen pun langsung mengulurkan tangannya dan disambut hangat oleh Luo Li. Hal itu membuat begitu banyak orang-orang yang melihatnya menjadi cukup iri dengan kemesraan Luo Li dan juga Muzhen ini. Tak butuh waktu yang lama, Luo Li dan juga Muzhen segera berpamitan untuk berangkat bertemu dengan yang lain. Sesampainya di halaman akademi, Muzhen sudah bertemu dengan yang lainnya. Bahkan tak menunggu waktu yang lama, para tetua juga telah datang. Dekan Taichang pun memberikan pidato yang singkat dan berisi 10 orang di depannya ini adalah pahlawan besar bagi akademi kita. Menang ataupun kalah, mereka akan tetap menjadi pahlawan dan juga kebanggaan. Hal ini membuat darah dari Muzhen bergejolak. Seng Chansen dan juga kelompok yang lainnya pun panas seakan-akan itu adalah tanggung jawab yang luar biasa. Mereka kemudian berjanji akan membawa hasil yang terbaik bagi Akademi Beichang.
salam hormat juga Mu Chen dan juga yang lainnya terima dari sosok Dekan Taichang dan juga para tetua di dalam akademi ini. Waktu keberangkatan pun sudah tiba. Mereka akan berjuang mati-matian. Tidak lama kemudian Dekan Taichang menyuruh senior Lingqi untuk membuka formasi. Hal itu membuat Lingqi kemudian membentuk sebuah segel tertentu. Lalu tidak lama formasi muncul di hadapan mereka semuanya. Setelah siap, Lingqi pun berpesan pada Mu Chen untuk selalu berhati-hati. Shen Changsheng juga meminta Mu Chen untuk membawa kelompoknya bertemu di pertarungan terakhir. Shen Changsheng pun memutuskan untuk segera menuju formasi itu terlebih dahulu lalu pergi. Tak lama Mu Chen dan juga kelompoknya pun mengikuti di belakang untuk masuk ke dalam formasi teleportasi yang sudah dibuka oleh senior Lingqi. Hal ini membuat Dekan Taichang dan juga para tetua yang lainnya pun menaruh harapan besar pada kedua kelompok tersebut. Sementara itu di dalam Akademi Spiritual Suci, Jisuan masih menjadi orang yang paling dikagumi jika dibandingkan dengan 3 ketua kelompok yang lainnya. Di belakang Jisuan sudah berdiri seorang pemuda bernama Mu Feng yang memberikan informasi apapun yang diperlukan oleh Jisuan ini. Namun Mu Feng masih belum yakin jika Jisuan akan mampu menang. Namun Jisuan hanya meminta kepada Mu Feng untuk mengikuti perintahnya dan kemenangan dipastikan akan menjadi milik mereka. Mendengarkan hal ini para senior tidak ada yang berani membantah karena mereka tahu metode yang Jisuan pakai sungguh kejam. Bahkan baru berada di dalam akademi selama 1 tahun lebih, Jisuan sudah mampu mendapatkan gelar sebagai putra suci akademi. Di dalam Akademi Spiritual Suci ini hanya ada 4 orang yang mendapatkan gelar tersebut. Mereka yang bisa mendapatkan gelar putra suci harus bisa mengalahkan salah satu dari mereka yang sudah mendapatkan gelar, dan putra suci sebelumnya yang dikalahkan oleh Jisuan saat ini menderita luka yang sangat serius. Melihat kemampuan Jisuan ini, Mu Feng sedikit penasaran kenapa Jisuan begitu sangat menginginkan informasi mengenai Akademi Beichang. Jisuan berkata jika lawan sebenarnya itu adalah Mu Chen, seorang mahasiswa baru dari Akademi Beichang yang pernah bertemu dengan dirinya ketika berada di dalam jalan spiritual. Tidak lama kemudian formasi teleportasi yang berada di dalam Akademi Spiritual Suci ini juga sudah mulai dibuka. Hal itu membuat para siswa yang akan ikut berpartisipasi segera mendekat. Namun ketika berdiri bersampingan, senior berkata pada Jisuan untuk tidak membuat malu akademi karena akademi ini ingin mereka semuanya berada di peringkat 4 besar dalam pertempuran yang datang. Hal itu membuat Jisuan merasa direndahkan. Dia yakin jika kelompok yang dia bawa tidak akan kalah dengan mudah. Di sisi lain, akademi Segudang Phoenix sudah ada Wen Qingxuan, seorang gadis cantik yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Bahkan kecantikan dari Wen Qingxuan ini juga cukup luar biasa. Dan siapa saja yang melihatnya pasti akan terpesona pada pandangan pertama. Namun dendamnya terhadap Luoli di jalan spiritual masih terus menggebu-gebu. Dia berjanji akan mengalahkan Luoli jika bertemu. Tak lama kemudian sinar cemerlang dari formasi teleportasi mulai meletus di dalam akademi Segudang Phoenix ini, membuatnya harus segera pergi masuk ke dalam formasi teleportasi yang telah dibuka oleh akademi spiritual Segudang Phoenix tersebut. Sinar cahaya cemerlang yang berasal dari formasi teleportasi itu begitu menyilaukan mata, sehingga dengan mudah membuat mereka semuanya yang masuk menjadi pusing. Beruntungnya, hal itu segera berakhir. Dengan mata yang pelan-pelan terbuka, dia bisa melihat jika di depannya berdiri tanah yang luas, namun juga ada jurang yang sangat dalam. Mu Chen yakin jika jurang ini bukan berasal dari alam, melainkan dari pertempuran hebat yang terjadi sebelumnya. Di depannya sekarang juga terdapat tebing yang menjulang tinggi dengan beberapa energi luar biasa yang telah muncul, menampakkan sosok kelompok yang berasal dari akademi lainnya. Hanya dalam waktu yang singkat tebing itu sudah dipenuhi oleh ratusan kelompok. Meskipun begitu banyak orang, namun keheningan dan juga sikap waspada masih mendominasi. Luoli yang berada di samping Mu Chen mulai mengedarkan pandangannya. Dia yakin jika kelompok Shen Changsheng tidak berada di tempat ini karena mereka diteleportasi ke tempat yang berbeda.
Mu Chen yang mendengarkan hal seperti itu pun langsung menganggukkan kepala sebagai tanda setuju akan ucapan dari Luoli. Tidak lama kemudian plakat yang mereka pegang mengeluarkan cahaya dan memunculkan angka 10. Mu Chen yakin jika ini adalah poin awal setelah masuk ke arena ini. Su Huang yang melihat hal ini pun cukup terkejut. Dia berpikir bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan poin kali ini. Zhao Qingshan pun menyarankan untuk segera pergi dari sini ketika merasakan atmosfer di tempat sekitar menjadi lebih menakutkan. Mu Chen mengamati tempat sekeliling. Tatapan mata semua orang yang berada di dalam tempat ini sungguh serakah. Namun Mu Chen yakin jika di tempat ini sangat bagus untuk mencari atau mengumpulkan poin awal. Mu Fengyang yang melihat niat dari Mu Chen pun cukup terkejut. Namun Luoli segera menjelaskan jika di sini adalah satu-satunya kelompok yang berasal dari 5 akademi besar sehingga peluang mereka untuk menang akan lebih lebar. Tapi Luoli berpesan untuk terus berhati-hati karena ditakutkan para kelompok ini akan bekerja sama. Mu Chen sudah mulai bisa melihat kelompok yang kuat sudah bersiap untuk melawan kelompok yang lemah. Saat ini tatapan Mu Chen mulai terfokus pada yang lainnya. Melihat tatapan mata ini, Luoli tahu jika Mu Chen sedang menyusun sebuah rencana. Tak jauh dari tempat mereka berdiri muncul sekelompok orang dari Akademi Spiritual Barbarian yang sudah menantang kelompok yang lainnya. Meskipun ketua kelompok ini belum mencapai ranah tahap akhir penyelesaian surgawi, namun mereka tidak gentar untuk menantang kelompok-kelompok yang lain. Saat ini, kelompok Mu Chen masih belum mengambil tindakan. Mereka berpikir untuk mengambil tindakan setelah pembersihan pertama ini berakhir. Lagi pula sekarang, masih belum ada yang berani melawan mereka karena energi yang mereka keluarkan cukup menekan yang lainnya. Kelompok yang ada semakin cepat menyusut. Kelompok demi kelompok dipukul dengan kejam sebelum setengah poin dari mereka diambil. Saat ini ada 6 kelompok yang seperti berkuasa di dalam pertempuran. Bahkan poin-poin yang mereka ambil dilakukan dengan cara yang cukup kejam. Menyadari hal seperti ini, Mu Chen dan juga kelompoknya yakin bahwa 6 kelompok itu adalah mangsa yang bagus. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen dan juga kelompoknya akan bisa menghadapi 6 kelompok yang sudah muncul saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.